wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru penceramah Al-Mukarram Guru Haji Ahmad Rifani dari Martapura, yang sama-sama kita muliakan para habaib, alim ulama dan guru-guru agama dan tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Habib Ali bin Habib Abdullah Balbagi, yang sama-sama kita hormati pembakal desa Loktangga beserta jajaran aparat desanya. Yang kami hormati para hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari Majelis peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya pada hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di Masjid Darul Iqamah Desa Loktangga dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperingati peringatan Maulid pada hari ini dapat menambah mahabbah atau kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam marilah bersama-sama kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat dan semua orang yang mengikuti jejak langkah dan sunnah beliau dari zaman dahulu sekarang ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, adapun susunan acara pada hari ini, acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim, acara ketiga ceramah agama seputar Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, acara keempat doa dan penutup. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, kami mintakan dengan segala hormat kepada Al-Mukarram Guru Penceramah. Dipersilakan. بنية السلام والقبول تمام كل سوء مأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا وبأن الله يعطي منا ومنكم سؤله على ما يرضى الله ورسوله يقضي جميع حاجاتنا كلها ويطيل أعمارنا في طاعة الله ورضاه ويدخلنا الجنة الفردوس بغير حساب ويمن علينا أجمعين بكمال حسن الختام من نزول الحمام إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah, acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Saudara Sofwan. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
Innallaha kana ghafuran rahima. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kepada pembaca dan kepada kita pendengar sekalian mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita memasuki acara yang ketiga, yaitu ceramah agama seputar Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Guru Haji Ahmad Rifani dari Martapura. Kepada Al-Mukarram dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan bis-salamati wal 'afiyati min kulli baliyah. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وأصل وجودنا سيدنا محمد بن عبد الله الذي مولده بمكة المكرمة وهجرته بالمدينة المنورة ووفاته بتلك البلدة الطيبة وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم. Yang ulun muliakan para habaib, para abnaur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, yang ulun muliakan para tatuha dan tokoh masyarakat, yang ulun hormati Bapak Pembakal beserta aparat-aparat desanya, dan juga yang ulun muliakan qari kita tadi yang telah membacakan ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan dibacakan ayat suci Al-Quranul Karim, acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Dan juga yang ulun hormati para hadirin, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita yang tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan yang tidak terhingga kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikannya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nikmat dipanjangkannya umur kita, disehatkannya badan kita, sehingga dapatlah kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di hari, di bulan yang penuh berkah ini, untuk kita bersama-sama memperingati, mengenang kelahiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana sudah kita ketahui bahwa beliau lahir di bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau dilahirkan dari kedua orang tua beliau. Ibu beliau bernama Siti Aminah, sedangkan ayah beliau adalah Abdullah. Diceritakan sewaktu ayah beliau kawin dengan ibu beliau Siti Aminah, tidak berapa lama daripada perkawinan, maka bapak beliau yaitu Abdullah pergi berdagang ke negeri Syam. Ya kan? Padahal ini anyar tuh kenapa nih?
anyar tuh kawin ada kegampangan. Tahu aja kalau orang kawin. Ya kan? Tetapi ini Abdullah karena beliau sudah punya tanggung jawab, ya kan, sudah beristri, maka beliau pun pergi berdagang. Dan berdagangnya ini para hadirin kada kepalang tanggung, ya kan, ke negeri Syam. Oh, ini orang nyambat Syria, antar negara, anyar kawin pulang, ya kan? Maka setelah pergi ke negeri Syam, sekembalinya ayah beliau berdagang dari negeri Syam dan pulang dan singgah di Madinatul Munawwarah. Tetapi ayah beliau yaitu Abdullah di Madinah mendapatkan sakit. Beliau garing di Madinah. Maka beliau pun istirahat, ya kan, di tempat keluarga beliau di Madinah. Tetapi para hadirin, sehari demi sehari penyakit beliau ini makin parah, makin bertambah sakit. Akhirnya ini Abdullah ayah baginda Rasul meninggal di Madinatul Munawwarah. Dan Rasulullah ketika ayah beliau ini meninggal, ya kan, beliau Rasulullah ini dikandung, ya kan, baru 2 bulan di kandungan ibu beliau Siti Aminah. Jadi para hadirin, pada ketika ayahanda beliau ini meninggal, itu para malaikat Allah Subhanahu, mereka itu daur. Kenapa bahasa Indonesianya daur nih? Ya kan? Kenapa tak? Jadi para malaikat setelah mendengar ayah Nabi ini meninggal, Nabi masih dikandung di dalam kandungan ibu beliau Aminah, baru 2 bulan, maka daurlah malaikat. Napa ya bahasa kerennya daurnya? Tumbur lah. Tumbur kan? Bahasa Indonesia apa tumbur tak? Maka para malaikat itu ribut gitu ya Allah. Para malaikat, para hadirin ribut banget. Ada kegampangan, langit itu hibak isinya lon malaikat aja. At-tatis sama, itu langit itu bakarekot, ya kan? Bakarekot, ya kan? Wahukku anta itu, ya Nabi. Dan memang layak langit itu bakarekot. Kenapa? Tidak ada tempat di langit itu sekedar 4 jari kecuali diisi oleh para malaikat. Namun di dunia ini lagi masih kosong aja lagi. Ya kan, andaknya Pulau Jawa tuh, andak di Kalimantan ini masih puang aja lagi Kalimantan ini. Tapi itu langit yang 7 lapis langit itu, ya kan, bakal rekod daripada saking banyaknya itu penduduk langit. Nah, jadi para malaikat ini ribut, para malaikat ini daur, ya kan? Kata malaikat, ya kan? Ya ilahana, wahai Tuhan kami, ya, lamma tufi abu, manakala diwafatkan bapaknya Nabi Abdullah, qalatil malaikah, para malaikat itu daur. Napa ujar malaikat? Ya ilahana, hai Tuhan kami, hadza Abu Muhammad, ini nih yang meninggal ini bapaknya Muhammad. Alam yakun hadza Aba Muhammad alaihi salam, bukankah yang meninggal ini wahai Allah, ini adalah bapaknya Muhammad, ya kan? Waqad qulta, dan engkau sungguh telah mengatakan fi haqqihi, mengenai sosok ini Nabi Muhammad, kan pian sendiri ya Allah yang mengatakan, ujar pian, laulaka ya habibi ma khalaqtul aflak, jikalau tidak karena engkau wahai kekasihku Muhammad, niscaya alam semesta ini tidak akan kujadikan. Jadi adanya alam ini bukan hanya dunia nih, alam ini semertaan, ya kan, dikarenakan Nabi Muhammad. Jadi kita wajar banget kita hari ini memperingati kelahirannya nih, wajar banget. Ya kan, ada Nabi Muhammad kada mencungul kita nih. Ya kan, karena Nabi Muhammad kada mencungul luk tangga nih. Karena ada banyu, kada kawa orang bahara gugur rame rada. Ya kan, nila karena itu semua berkatnya Rasulullah. Kita bisakah membayangkan kita hidup di dunia ini amun karena udara? Ada kau membayangkan kita? Ya kan, bisakah kita membayangkan seandainya kita hidup di dunia ini karena matahari? Oke, apa treh? Kada mau jemuran kita kada mau kari?
Bisi anak pulang kayak Pak. Ya kan, segala lampinnya di kawaka kita membayangkan hidup di dunia ini karena ada bulan. Siang di saban hari, oke banyak kuring. Atau bulan dia terus-terusan karena matahari, oke begitu mencari. Kayak kan, mengkaya pamun karena udara. Mengkaya pamun karena gas. Jangan gas karena gas lah. Injan belarang aja gas sudah kita kipuh. Di kampung berapa? Di kampung ngajak gas? 3 kilogram itu berapa? Harganya berapa? Berapa? 25. Menang di Indrasari kadang-kadang sampai 40. Ya kan? Jadi berita hangat tuh, Pak. Siang hari siang malam orang bekesa gas saja 40 na, Pak. 40.000 padahal ambilnya ya hanya 25 cuma 15.000 aja. Apalagi amunnya gasnya karena kayak kita makan, kayak kita memasak. Itu orang kota benar aja orang daun di kampung ada daun jadi hibak puhunan aja. Mangkaya apa? Karena puhun pula. Ya kan? Mangkaya apa? Karena puhun. Masya-Allah. Nah, para hadirin semua itu berkat Rasulullah. Jadi kata malaikat, wahai Allah, iya ujar dia, alam semesta ini kau ciptakan dikarenakan kekasih engkau Nabi Muhammad. Tapi kenapa nih? Kenapa bapaknya kau wafatkan, ya kah? Kau wafatkan. Nabi Muhammadnya baru berumur 2 bulan dikandungan, belum lahir aja belum. Kenapa? Jadi bingung malaikat, ya kah? Ya kah? Kenapa ini bapaknya Muhammad ini sudah meninggal, wahai Allah? Jadi ujar Allah Subhanahu wa taala, ya malaikati, wahai malaikatku, la taksafu ala mauti abi habibi. Wahai malaikatku semuanya, ya kan, janganlah engkau bersedih, janganlah engkau sakit hati. Bahati juga malaikat itu ya. Malaikat itu ada bisi hati juga ya. Pokoknya malaikat itu kada sama lawan manusia, bisa gesah. Malaikat itu kada sama lawan manusia, kada bisa makan, kada bisa apa. Itu etikat kita tuh etikat ahli sunnah wal jamaah, kada makan, kada minum, bukan laki-laki, bukan perempuan. Nya ada juga orang bagagayaan, orang di bagagayaan cuma kelewat batas bagagayaannya. Orang lang pintar nih tuh nyojarnya ada pang orang Banjar jar. Orang pintar tuh orang Jawa aja sebersaan jar. Begayaan nih. Ya kan? Kenapa tuh? Coba nyoba pikirkan jar. Presiden ada orang Banjar jar. Nya ada Pak, presiden orang Banjar artinya. Soekarno orang mana artinya? Orang Jawa, ya kan? Mbah itu bilang Soeharto orang mana? Orang Jawa, ya kan? Gus Dur orang mana? Orang Jawa, ya kan? SBY orang mana? Orang Jawa. Megawati orang mana? Orang Jawa, ya kan? Joko Widodo orang mana? Orang Jawa. Karena ada presiden di luar daripada Jawa. Habibie itu pengganti aja lah. Pengganti sementara diturunkan waktu itu Soeharto ya lah. Nah kan adalah orang Banjarnya yang pintar. Jadi orang Banjar kita singgung. Mendengar di padahan karena pintarnya. Lo mau ambil ya kaladik. Lima ambil kaladik. Lalu dianjaknya di pinggulu orang lang ucap teh. Ya kan? Nah, anda takut donya aja. Ya kan? Azrail kan malakal maut orang mana yo jar. Azrail tapi di sini bantakan apa nih? Lading belanting di sini nah. Nek petakun donya mana aja. Azrail mana Azrail? Lalu menjawab, nah, aman Azrail orang Banjar ya. Ya kan? Nah, aman Azrail orang Banjar. Nah, ini bagaya kadang-kadang cuma kelewat batas nih. Ya kan? Malaikat itu bukan laki-laki dan bukan perempuan, itu etiket tuh. Jadi bagaya itu jangan limpat. Ya kan, jangan limpat. Ya kan? Israfil apa gawiannya jar? Meniup sangkakala aja. Weh ini pang bapak aja. Wih ini apa artinya? Oh, wih ini gawian di Israfil nih. Jar ngaran baluman maniup sangkakala, membirasu aja. Membirasu itu membersihin apa tuh? Nah, bahapal benar. Itu hendak megagaya tuh cari yang lain aja. Ada lagi yang bahaya, naudzubillah lagi orang bahaya. Ya kan? Ini orang kebiasaan. Amun orang tak awak halus benar. Kebiasaan lah. Awak halus, rendah, halus berenya. Kadang-kadang bisi senjata gondol. Itu banyak kejadian. Awak halus.
Ada cucuk di awak nih. Sekalinya bisi ya kan peluru gonol banar kadang-kadang ini ngaran baka kawalan kadang-kadang kalau begogonolan ya kan sekalinya bucak nyawa tahulah ya. Dua lang ini kawannya bucak nih, dua lang si halus awak nih. Nyawa tahulah. Bakasnya Allah Taala tuh anak ulah batang paha. Sekalinya Allah Ta'ala bakasnya anak bulah batang paha. Sekalinya taulah itu ya jadi gonol. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ini ngarannya begaya kelewat laju suruh bersahadatnya tuh laju itu. Kenapa Allah Ta'ala bersifat kudrat dan irodat itu kada mau salah. Lain irodat kita hendak masak nasi jadi bubur itu kita amun Allah Ta'ala kada mau salah bang. Iya nyoba kasih Allah Ta'ala batang paha wajar. Salah ulah ya tak sini ya. Nah, la haula wala quwata illa billah. Laju itu jangan begaya. Nak begaya aja cuma jangan mengkait. Ya kah? Jangan mengkait. Tapi pulang amunnya Rasulullah itu Nabi itu penggaya. Nabi begaya, bisa begaya kada pak penggaya. Bisa begaya, tapi begaya Nabi itu pasti bujur kada mau dusta. Ya kah? Ada kita begaya di sana. Raja napanya yo jar kesane jar. Raja ngeramputnya sekalinya. Nabi haqqo mizaji. Nabi itu begaya tapi begaya tuh bujur begaya tuh. Seorang perempuan orang tua datang kepada Rasulullah. Ya kan kuha bana bini-bini. Sekalinya, wahai Rasulullah, doakan ulun masuk surga. Bajet Nabi napa di surga karena ada orang tua. Nabi. Di surga karena ada orang tua. Bulik bini ini nangis. Ada kegampangan di padahal kada masuk surga. Iya benar ya orang memaham kada masuk surga. Limahnya menangis di kiau Nabi padahal kan Nabi dosa benar kiau. Maksud aku Nabi di surga itu karena ada orang tua. Jadi si din itu amun masuk surga umurnya kira 30-an aja lagi. Oh din tua artinya. Jadi Nabi itu bagaya tapi kada pernah badusta. Nabi itu kan disebut begaya itu kan ada kita pak raja ngeramputnya kesahnya jar. Ya kak kesahnya nih. Ya kak. Nah itu tadi antara sifatnya Rasulullah. Nabi itu bisa aja begaya tapi begayanya begaya bujur. Ya kak. Sayyidina Ali gayain Nabi dudukan Sayyidina Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dudukan para sahabat. Nabi ini berbagi kurma tunggal sebuting sorong. Nah, Nabi makan nang lain pun makan. Sayyidina Ali bergaya. Jadi Sayyidina Ali kasihan Rasulullah aja. Nabi kasihan apa? Timbul kayak itunya bucap. Kenapa lihatnya kasihan apa kok? Kasihan nantinya Nabi. Kenapa Sayyidina Ali ini bergaya? Limahnya makan, biji kurma ini diandak di hadapan Nabi. Jadi biji Nabi itu berbuding. Biji kurma Nabi kan makan Nabi sebuting jadi berapa? Jadi 2. Diandak bagian-bagian. Sekali bucap kasihan Rasulullah ini. Kasihan apa aja Nabi? Lapar benar Nabi ini kasihan jar. Kenapa aja Nabi? Membalang lain masih sebiji sorong aja Nabi. Pian 2 biji makannya. Kada aja Nabi aku makan sebiji aja. Nah buktinya nah. Biji 2. Oh aja Nabi. Digawinya bunda Nabi hari ini. Ya kan? Cuma Nabi ini orang cerdas, orang pintar luar biasa. Ya ada kita pasti kene. Iya kah? Kena nyawanya bisa aja kena nyawa ada ingatan. Ndak itu kita itu kena itu los benar nyatana. Ada Nabi itu. Oh iya kan Nabi. Aja Nabi aja aku lapar ayo aku lapar Nabi. Tapi lihat punya lapar aku kurang lebih lapar lagi ikamnya Nabi. Kenapa? Ikam matinya ya kak makan kurma habis lawan biji-bijinya dia karena lagi. Mbak dasar bujur kalau di hadapan Sayyidina Ali biji kurma biji kurmanya karena makanya Sayyidina Ali ngelak lagi. Sayyidina Ali iya kan amunnya aku jadi Nabi lapar aku bijinya masih aku tinggal lagi. Amun ikam li melitinya biji kurma dimakan ya Allah Ali artinya. Habib Ali lah. Masya Allah, itulah Rasul. Nabi itu cerdasnya luar. Nah, ini kesecerdasnya ulang. Nabi itu cerdasnya luar biasa.
Siti Aisyah bisa berpender lawan Siti Fatimah, ya kan? Siti Fatimah kan anak Siti Khadijah, ya kan? Ujir Siti Aisyah, "Hai Fatimah, aku ini lebih hebat daripada ibu ikam." Siti Khadijah otomatis Siti Fatimah tersinggung, dipadakan, ya kan? Mama dikalahkan Siti Aisyah. Jadi Siti Fatimah dari segi mananya? Mama lebih pian lebih hebat daripada arwah mama. Jadi ujar Nabi, ujar Siti Aisyah, ikam tahu kah? Aku kawin lawan abah ikam, aku dalam keadaan bujang. Ya kan? Jadi Siti Aisyah, aku dalam keadaan bujang. Sedangkan mama ikam kawin lawan Rasulullah, mama ikam dalam keadaan balu. Aku bujang, mama ikam balu. Jadi hebat aku. Ban dasar bujur ya Allah deh. Siti Fatimah nangis langsung. Ada kegampangan kuitan dia, Pak. Dihapak kurang deh. Nangis. Sampai ke hadapan Nabi. Nabi sayang banget dong Siti Fatimah, luar biasa. "Wahai anakku Fatimah, kenapa ikam menangis?" "Jujur bohong. Ibu Aisyah tuh urun bener ya." Kenapa aja nanti Ibu Aisyah, kenapa? Dipadakan si Jinjar lebih hebat jar daripada arwah mama jar. Ujar siapa aja Nabi? Ujar Sidin. Kenapa aja Nabi? Alasannya Ibu Aisyah jar ngaku-ngaku lebih hebat daripada almarhum ibu ikam. Sidin jar kawin lawan pian jar. Sidin bujang jar. Sedangkan arwah mama sudah balu. Maka bahaya dasar bujur. Ya kak, kayak itu kah Nabi? Nabi sayang banget sama Siti Khadijah luar biasa. Sini Fatimah. Abah melajari jawabannya. Tangi Ibu Aisyah. Sini melajarinya. Kenapa? Padahal kan tangi Ibu Aisyah. Padahal kan gini, bujur aja Jepang Ibu Aisyah pian kawin lawan Nabi pian dalam keadaan bujang, bujur aja. Tapi padahal kan abahnya sudah dalam keadaan balu. Ya kan? Bujur aja Aisyah kawin lawan Nabi, bujang, tapi nabinya sudah dalam keadaan apa? Sudah keadaan balu. Sedangkan mama ikam kawin lawan abah mama ikam dalam keadaan balu, tapi abahnya dalam keadaan bujang. Hebat siapa? Hebat mama ikam bisa mengambil kebujangannya abah. Ya kan? Hebat mama ikam yang maha merasai kebujangannya abah. Siti Aisyah bakas dia. Ya kan? Kenapa ada Siti Aisyah? Siti Fatimah lo ditagih Siti Fatimah. Wahai Ummi Fatimah, Ibu Fatimah, ternyata mama lebih hebat daripada ikam. Siti Aisyah di mana? Ya kan di mana? Ya kan, bujur aja Jepang pian kawin lawan abah dalam keadaan bujang, tapi abahnya dalam keadaan balu. Mama kawin dalam keadaan balu, tapi abahnya dalam keadaan bujang. Sekarang lu bertakun, hebat bujang pian kah? Hebat bujang abah kah? Jadi Siti Aisyah, iya jelas saja hebat bujangnya abah. Nah sekarang lu bertakun, lang kebujangan abah tuh siapa yang ngambilnya kawan? Iya kan, siapa yang ngambilnya? Ummi. Mamaku ternyata. Ummi, ya kan? Nah, itulah Rasulullah. Cerdasnya luar biasa. Ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Nah, itu Rasulullah. Nah, yuk kita bulikakan. Kemana? Bulikakan jauhnya tadi kemana pulang ya? Kalimpatan sudah kejauhan bulikannya. Ya kan? Nah, jadi ya kan? Jadi ujar Allah Ta'ala, ya malaikati, wahai malaikatku, la tahzani bimauti abi habibi, janganlah kau takut dengan kematian bapaknya kekasihku Muhammad. Kenapa? Li'anna fihi sirran wa hikaman khafiyah, karena di balik kematian bapaknya ini ada mengandung rahasia, ada mengandung hikmah yang banyak tapi orang kada tahu, ya kan? Wa min sirrihi, setengah daripada jatuhan aku nak menguyana, rahasianya sedikit aja nah. Ya kan, aku nak madahkan lawan ikam. Annal ab, bahwasanya seorang abah
Ya kan, amun seorang abah nih, siapa aja dah, yu'addibu wa yuhfadhu wa yurabbi waladahu. Setiap wiwitan tuh pasti dia akan menjaga, pasti dia akan merawat, pasti dia akan mendidik anaknya. Gitu kalau kita lah, mbah kita nih tohon bisi anak yang sekolah TK pulang umah abahnya dah, manjurakan akan jauh umahnya nih abah, menunggui pulang, ia mendidik. Ya ke seorang bapak itu pasti kayak itu ya Allah Ta'ala, dia akan mendidik anaknya, dia akan menjaga anaknya, dia akan merawat anaknya, dan akan dia didik dengan sebaik-baiknya. Itulah tugas seorang bapak atau ibu kepada anaknya. Nah, jadi kamu tahulah, sedangkan ini kekasihku Muhammad, dia sudah tidak punya sudah tidak punya bapak. Wa ana rabbi wa ahfadu ya habibi. Nah, akulah yang langsung akan mendidik kekasihku. Ini rahasianya supaya yang lain kada ikut campur. Aku sendiri kata Allah yang akan merawat kekasihku. Aku sendiri yang akan mendidik kekasihku. Makanya di hadis lain Nabi ucap adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku ini yang mendidiknya langsung Allah. Dia didik aku dengan sebaik-baik pendidikan. Makanya ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Banyak melawannya Nabi, Bang. Ya kan? Wah, luar biasa Nabi itu. Ya kan? Makanya ya kan dalam waktu hanya 23 tahun Makkah itu Madinah Arab itu yang digelar dengan zaman zaman jahiliyah menjadi yakah orang yang sangat beradab, orang yang sangat luar biasa orang Arab itu. Ya kan cuman Nabi merubahnya cuman 23 tahun. Bakasnya ganas Arab itu. Mbak bisa anak bini-bini jadi apa? Dia kan dipataknya hidup. Ya Sayyidina Umar kadang-kadang tertawa, Sayyidina Umar nih serongonan, kadang-kadang menangis. Kenapa jadi tertawa itu punya orang hai Umar? Aku keingatan bahari Sayyidina Umar. Bungonya sedang aku ini. Kan gawian menyembah patungnya punya Sayyidina Umar, aku jualan ulah dibikin dari adonan roti. Amun aku lapar, aku ambil tangannya, aku makan nantinya. Bungonya sedang Sayyidina Umar. Ya kan? Anakku dapat aku bini-bini, ya aku bawa ke tengah padang pasir, aku tabuk, ujar anakku, anak maaf kapian Mbah. Kadang-kadang artinya pasir yang ada di muhaku disapu ya kan anakku, aku buat di dalam apa? Di dalam lubang tuh hidup ya Allah, menangis Sayyidina Umar daripada artinya bungulnya bahari. Wayah ini Masya Allah. Nah itu Nabi merubah cuman 23 tahun. Kenapa? Jadi bisa sukses mengkaya itu padahal sendirian misalnya. Sorongonan. Kenapa? Karena Rasulullah itu mendidik orang, menggait orang, ya kan, membikin orang supaya tertarik bukan dengan harta, ya kan, bukan dengan segala-galanya, tetapi ditarik oleh Nabi dengan ya kan bagus akhlak, budi pekerti. Makanya Nabi innakum la tasaunan nasa bi amwalikum. Amun ikam hendak menggait orang biar orang itu suka kepadamu, biar orang itu ketuju kepadamu, ya kan? Ikam tidak bisa mengandalkan harta. Banyak orang kawin satu umat bandar sekalinya cerai, apalagi kita melihat di TV, ya kan ngaran kawinnya ya Allah, ya kan memakan biaya berapa jar? Berapa MM-an sekalinya 2-3 bulan apa? Cerai padahal baik rupa, lelakiannya baik rupa, bebiniannya pun baik rupa, tapi lawas cerai. Makanya Nabi innakum la tasaunan nasa bi amwalikum, bahwasanya kamu kada bisa membikin orang itu suka kepadamu hanya mengandalkan harta bisa habis. Ya kan apalagi orang wahini sayang pada dua laki atau lagi ya laki pengusaha wahini satu empat sekejap di mata habis membanyak 4 saham sahamnya apa anjlok habis lang duit ratusan miliar AKT itu sekejap di mata habis lo obah aja laki itu belujur garing dirawat ya kan stroke lah ya kan minta
minta cerai jalan lo. Ya kan? Kenapa? Tetapi ujar Nabi, ya kan innakum la tasaunan nasa bi amwalikum walakin yasaukum minkum. Tetapi kalau ikam hendak menggait orang supaya orang itu cinta kepada ikam, cintanya sama dengan dia orang kawin. Semoga berbahagia, tuntung supaya tuntung pandang. Makanya apa caranya? Gaitlah, ya kan? Hati manusia itu dengan basdu wajhin. Muha itu senyum. Muha senyum non orang. Merangut dia penurang. Ya senyum dah, senyum. Wa husnul khuluq dan akhlak itu baik. Insyaallah orang liut jagarnya. Lagi pertama kawin tak rasa ada mau pang si bibiniannya nih. Dipaksa doa abahnya nih. Ada orang belah kawin. Bebiniannya nih tatuha sedikit. Lalakiannya nih. Bebiniannya nih ya orang ngaran anu, baik rupa pula, mungkin isi pacar juga pula. Dikawinkan oleh abahnya. Jadi inya sorong sama biasa diulut. Jadi jadinya sesupan aja pang jadi isi biniannya nih. Kenapa tadi jar? Gambar kuikam jar. Sealbuman dah. Karena kawannya dipajang di rumah hatinya. Ya kan merangut dari awal sampai akhir. Kapang laki ini maka kurang baik rupa, maka tatuha, maka yang lain kurang ada kah? Sekalinya jadinya kada kau dipajang gambar punya bisa kisah merangut seberataan. Wayahini sayang bener loh lakinya biar jujuran nah jurang sampai ini juga biasa nih. Jadi aku artinya paling sayang dua lakiku ini artinya. Ya kau ini anaknya sudah kuliahan seperti anda berhasil sudah anak. Kenapa? Jadi aku sayang bener lakiku. Semenjak aku kawin ini 20-30 tahun, jangankan dua kalinya, sekali tak aku kada pernah melihat lakiku tuh sarik dua aku. Sekali tadinya kada pernah sarikan non aku, apalagi berapa kali? Apalagi dua kali dari karena itulah aku sayang luar biasa bisi laki ini artinya. Jadi artinya kalahnya orang langkaras itu dengan lama. Mau akan usah diterangkan kayak itulah. Pada tapi bujur juga bang gitu. Ada yang berdusta ada. Ya kan, sayang benar itu lagi ya. Kebiasaan tak? Ini ampun maaf, jangan tersinggung lah. Kebiasaan lah. Jangan tersinggung, janganlah. Mun tersinggung, jualan lah. Kadalah? Biasa tak? Kita nih dua laki bini. Anak kita tak? Minta duit biasa lo abah kalau mama kan? Minta duit teh anak nih, minta duit ini doa abah kalau mama kah? Kebiasaan? Lawan mama. Anak tuh bepadah napa aja jak ke abah kah ke mama kah? Ke mama pada. Kenapa? Karena memang kita kada kalau maapai mama itu lebih bagus akhlaknya dibanding abah. Ya kan? Abah sedikit-dikit lo sesenggot aja dia, Pak. Ya kan? Dikit-dikit lo sesenggot aja nah. Ya tapi amunnya mama biasa makan napakah pernya lah nukar napakah permolen lah sebigi-bigi sorong dari deh ya kan anak sebigi-bigi sorong molen abah sebigi-bigi sorong sekalinya si anak ini hendak aja lah lagi hendak aja lagi jadi mama habis tuh belum batung aja tak habis tuh hendak aja ya Allah mama kayak apa yo habis tak ya kakawan ya kakawan mama belah namanya. Ya kan? Parut mama keluarakan. Mama lo gitu ya. Kena hitung lah. Kena bulan isuk kita nukar tung lah. Nah, coba punya abah. Lagi baik. Sama aja kalau sebersakan sudah. Sebuting sorong aja. Sudah rata apa lagi hendak. Untung tuh ditukarakan. Untung juga ditukar. Tapi punya mama yo. Dan dasar mama tuh kelihatan benar bahwa pendernya itu dari hati yang dalam. Ya Allah, kayak kawa luak lah mama luak. Nah, kayak itu tah. Makanya rancak ya kan. Ini kan ada besi sindiran orang adalah. Makanya cek punya orang tah rasa sarakan biasa anak tuh empat abah, empat mama kah. Kebiasaan empat mama. Padahal empat mama tuh jelas aja sakit. Mama tuh kebiasaan apa? Paling bertapas. Mambil upah bertapas. Di kios. Sini nyawa. Unda lu nyawa anak pesarakan bisa kisah. Serah nyawa aja. Empat umah nyawa kah? Langgana lu sini. Empat mama nyawa kah? Amun nyawa empat unda tukarakan nyawa inmek bisa kisah. Abah berduit.
Jadi jarang tuha, bisa anak 3 ekong kabarnya deh barangnya. Ulun 4 mamaja. Ya kan? Ada apa nyo 4 mama nyawa? Ada apa? 4 yung nyawa situ nyawa. Dani yung nyawa tapas situ. Ini ambil upah agar makan saban hari. Yang kedua sini. Nyo 4 mama nyawa 4 unda. Amun nyo nukar unda, 4 unda tukarakan nyo caganya iPhone nang 12 nya. Berapa 12 juta ke berapa jar? Ya kan, itu karakan nih. Ampuninya nang sudah jadul juga. Nang pun si anak nih, ketok. Ya kan? Ya kan. Mun 4 dundanya wah ini juan itu karakannya nang iPhone nang anu itu berapa juta hendak 20 ke 30 kan karakan. Jadi jarang anak. Ulun 4 mama jagen. 4 mamanya waka? Ada apa? Rasai yung sandang yang sakitnya itu ranai. Lang halus sini. Yung penda ko 4 mamanya waka? Amun 4 endanya saban hari tukarakannya Silver Queen. Ya kan kebab ba. Ya kan saban hari. Ya kan. Ada ulun 4 mama aja. Ulun 4 mama aja. Jadi nyoba 3 4 mama nyawa aja. Enggih, mun kayak itu caranya ulun 4 mama nyawa juga ya. Mun kayak itu caranya ulun 4 mama nyawa juga. Kenapa? Anak itu kita nih memegang hartanya kalah harta dengan anak karena mama itu ya Allah enak kadang-kadang makan badu hulu anak dulu imung bano babinian dangam nih Alhamdulillah hari ini artinya 4 kalau abahnya tuh indang harkam jar ya kak balum lagi kan kena tunggu ya kak bismillah. Nah itulah akhlak nih luar biasa ya kak akhlak nih. Nah karena Rasulullah itu Allah Ta'ala langsung lang maafanya tadi man. Makanya Siti Aisyah ditakuni, wahai Siti Aisyah, mengkaya apa gerak artinya Rasulullah itu? Ya kapian pang artinya nih. Ya ka orang serantang seruntung, setilam sa kamar setilam sa tapi. Wah ikam jizesa. Siti Aisyah itu Rasulullah kawin sudah tua. Ya kak? Siti Aisyah cuma baru umur berapa? 9 berkerubutnya bala kawinnya itu belum umur 9 ya kan kawin berkerubutnya itu umur 9 Rasulullah sudah tuha lain kayak ini Rasulullah waktu anum kawin naon Siti Khadijah sudah napa sudah tuha Rasulullah masih anum jadi artinya apa ya amun ada tuh orang kawin beda umur berdiam-diam aja ya kan orang nyujur ya kak, babiniannya nyojar, anum bandar nyojar. Ya kak, lalakiannya 60 udah jar. Ya kak, babiniannya 18 saja jar. Orang bungul pana babinian tuh jar. Jangan dihapak. Kenapa amunnya mahapak itu sama mahapak Nabi lawan Siti Aisyah umur 9 aja. Rasulullah sudah tuh, Pak atau sebaliknya. Aram nyawan ini jar. Lalakiannya umur selawi jar. Babiniannya 50 nyojar. Nyalain lagi pang nyojar. Nah, uncoy jar. Jangan kayak itu. Kenapa? Sama mahapak Nabi juga karena Nabi kawin lawan Siti Khadijah dalam keadaan umurnya muda. Siti Khadijah sudah tuha. Aduh, saya mikir kan orang kawin sorong nang dipikirkan. Iya kan? Ya kan? Jadi jarang orang ini bertakon nang Siti Aisyah kayak apa gerak Rasulullah itu? Ya Rasulullah nya kada kau ngesahkan keluar biasaannya. Siti Aisyah lang anum tah ya kelucut lawan Nabi. Pada Nabi sudah tua kenapa? Akhlak budi pekertinya ini yang luar biasa. Ya kan? Siti Aisyah bisa aja Nabi berdakwah ditunggu Siti Aisyah sampai malam belum datang. Teguring Siti Aisyah. 5 teguring mbahnya bangun subuh hari. Ya kan limban lihati Nabi karada. Nantinya ngaran teguring sekali dibuka lawak guring di pelatar Rasulullah ke Pak. Ya kan daripada indahnya ya kan menggarak bini lagi nyaman-nyaman guring cobaan ini ya kan gandahnya tuh Bang kadang-kadang mulai bawah rumahan dia Bang diganda limbahnya bangun pulang dimamai ulang apal mana guring mati lalu ya Allah tadi maka orang-orang dihiga-higa pulang umpat juga pang apa kan mengetokkan jadi si nang bini-bini itu supani ya Allah salah pilih baharian ya Allah ya kan tasupani ya kan ada Nabi itu dia ketok-ketok
Nikah, Esa bukai lawang, Esa, guring Nabi di belakang. Ya kan? Engke apa hati ka dulu dah. Ya kan? Kita tak makanya kita limbahnya mati tak kuitan nangis kayak kita nih. Nangis kenapa? Ada kegampangan melihat pengorbanan kuitan. Coba orang lain mati, menangislah kita? Ada, alhamdulillah. Kenapa? Karena orang lain itu karena berkorban kepada kita. Engke itu dua tak. Ya kan? Wah, bisa jadi Siti Aisyah lah. Cuma dikisahkan pang akhlak Nabi itu kayak pagarang. Jadi di Siti Aisyah ikam karada satu dua pun akhlak Nabi itu kada luar biasa bisa kisah. Aja sebuting barang kisahkan nantinya. Wah, aja ngisahkan di antaranya aja nah. Ya kan? Ini aku guring sudah guringan lawan Nabi nus barabahan lawan Nabi. Nabi ini datang dakwah, ya kan? Datang guring, limbah guring sudah barabahan aku berdua di mata teh. Mbah napa lalu je Nabi ucap, "Wahai Siti Aisyah, ya kan? Ikam hendak perlu lawan aku kada ka?" Kalau ikam hendak perlu je Nabi, aku layani ikam. Hendak mana ikam? Hendak engkai apa ikam? Kadang-kadang bini-bini kan supan. Padahal buah hati menggebu-gebu juga. Iya kan? Tapi kan kadang-kadang binian ini dipulut dengan kemaluan. Maksud kemaluan itu supan. Lain kemaluan. Ya kan? Dengan bisi sifat malu. Tapi Rasulullah punya, wahai Aisyah, ikam hendak perlu lawan aku, amun ikam perlu, nah ayo Nabi, aku layani, ya kan? Jadi saya sakada pun, hendak buring juga, nah, amun ikam hendak buring, aku minta izin lah, aku hendak sembahyang, aku hendak beribadat. Coba aja Nabi, Nabinya lah minta izin, saya lawan aku, kayak apa? Ikam pada liut, orang sebertaan lawan Nabi nenek, ya kan? Kayak itu tah. Innamal umam al akhlaqu ma baqiyat fa in zahabat akhlaquhum zahabu aja. Kayak suatu kaum itu dipandang orang, ya kan amunnya budi pekertinya ada, tapi amun sudah budi pekertinya karena siapapun mereka itu tidak dipandang, ya kan. Nah, jadi apalagi karena kan didik, karena kan tujuan mendidiknya lagi halus. Jangan sudah tua dididik. Ya kan? Makanya di kampung ini alhamdulillah ulun pernah lah di Jakarta. Di Jakarta, ini didikan orang kita yang bagus nih. Untuk di Jakarta, di Rawa Bening juga. Ya, kebecari di Rawa Bening. Jadi setiap orang Banjar nih, setiap orang Banjar tuh amunnya dapat tuh pasti bapak. Besalaman tuh khas Banjar sudah tak. Amunnya terdapat besalaman. Jadi orang tuh duduk, orang tuh jadi supir pribadi. Jadi duduk melihat akan jadi orang-orang tuh Banjar. Jadi orang Banjar dimana datang besalaman. Mun sedikit Tuhan apa? Cium tangan kayak itu. Jadi orang tua kan saya dari tadi ya ngeliatin orang Banjar, waduh enaknya orang Banjar ini dilihat ya kan. Jadi tadi saya udah berapa jam di sini sih ngeliatin orang Banjar ya. Itu orang Banjar setiap ketemuan itu pasti salah. Yang muda sama yang tua pasti yang mudanya tunduk cium tangan. Waduh kayak gitu ya. Dulu di tempat saya orang Betawi ya. Dulu Betawi juga kayak gitu ya. Cuma sekarang udah ubah. Ya kan orang Banjar dia kegampangan. Ya kan. Salaman do orang ya di Jakarta naik bis ya tapi salaman juga sebisan. Bingung orang di Jakarta naik bis, naik. Patuh di Kampung Melayu nih kan ke pasar, subarang menyubarang kan singgah kelotok bahari guru ya. Jadi menyetak naik ke kelotok tuh pasti bersalaman sapaan. Nyepatuh subarang menyubarang sampai ke Jakarta naik bis, ya kan? Bis taksi nih, sebisan bersalaman. Bingung orang bingung. Nah cuma kayak itulah akhlak tulang penting bener akhlak. Ini kada lang anum dolong puha wah tahu lagi ya. Udah kita betunduk dikit ya. Selamat. Itu tuh bagus tuh. Kita tanamkan akhlak itu kepada anak kita ya sewaktu ini masih muda. Di dalam kitab yang faul adabul aulada fi sigharin wa laisa yanfa'uhu min ba'dihil adabu. Ya kan? Hendak mendidik anak tuh supaya bagus tuh didik mulai lagi halus. Kenapa? Itu bermanfaat. Tapi kalau sudah tuha, kada kawal lagi daripada innal husuna idza qawwamtahu atadalat wala talinu idza qawwamtahu khashabu. Itu pohon, amun masih anum lagi, biarnya bengkok rantingnya tuh masih kawal dia apa lagi?
di kujura kan, tapi amunnya sudah puhun, sudah jadi batang langsing bonolan, kawala lagi di bengkok-bengkok kan, kada kawala lagi. Jadi anak tuh ya kita, orang kita tah yo salaman, ya kah, assalamualaikum, ya salaman cium tangan, nah, itu bagus kan didik anak, ya kah. Nah itu penting benar tah adab itu ditanamkan. Makanya orang di sekolahan itu orang takarandak tah masuk sekolah bukan hanya hendak dipintarakan kada, tetapi selain dipintarakan tuh mengkaya apa inya akhlaknya supaya menuruti ya gurunya. Kadang-kadang di muka kelas hendak masuk disuruh apa dulu basalaman dulu. Bulik kadang-kadang kena gurunya berdiri pastilah si karanaknya basalaman. Ya kan bukannya guru itu gila hormat kada untuk menanamkan adab lawan inya apa gunanya menurang pintar bahapa bandu orang tua aja nyotang di mana bangsat jar mudu orang tua kayak itu ya kan nyotang di mana bangsat jar wah ya kan rasa napan dengarnya temun sudah bagus lah nggih ikem lalu di sini kayak itu lu lalu lah ya sekali lalu lewat belakang pulang wow aja kita nenek kau diambil minantu jadinya kau diambil minantu munnya sudah ada adab lalu mintuha rokok tuh mana rokok babab mau mintuha serem nenek jauh nak menawari mintuha rokok malah rokok tuh mana harus gitu. Ya kan? Nah, ya kan wa ana urabbi, akulah yang mendidik, wa ahfadhu wa urabbi habibi, dan yang mendidik langsung kekasihku Muhammad. Ya kan? Makanya pernah ujar Sofwan ibnu Umayyah, a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Hunain. Aku pernah diberi Nabi di peperangan Hunain. Ya kan? Wa kana asyadun nasi wa huwa abghadu ilayya, dan Nabi itu orang yang paling kumurkahi ya waktu itu aku belum berislam ya kan aku dibari Nabi, padahal waktu itu artinya Nabi itu orang yang paling kubenci ya bisa ya kan wala yazalu yu'tini, tetapi Nabi itu setiap kali bertemu dengan aku pasti Nabi itu memberi hatta innahu ahabbu ilayya ya kan, sehingga Nabi itu sekarang berbalik ke 180 derajat, orang yang paling kucintai bilang Nabi itu. Ya kan? Wa kana alladhi a'tahu ar-rasul li Safwan, ya kan, dan dia Safwan, wallah ma taba nafsu hadza illa nabiyyun fa aslama. Dan demi Allah ujar Safwan, tidak mungkin manusia kawa bersifat maka ini kecuali dasar bujur itu seorang nabi. Maka Safwan pun berislam melihat akhlak budi pekerti. Kenapa? Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Wa kana alladhi a'tahu ar-rasul li Safwan, adalah yang diberi Nabi kepada Safwan naba 1.000 ba 5.000 ba kada ghanama yang diberi Nabi itu kambing, tapi yamla'u wadiyan baina jabalain, yang diberikan Nabi kambing tapi memenuhi dua lembah ambil Nabi ya kan, dua lembah sebanyak tuh kambing ambil Nabi. Maka yang diambil ini Safwan dalam keadaan kafir lagi ya kan, orang yang paling sarikan. Waduh, ada kita hanya merangut aja, jangan diberi ya kan, memberi makanan kita kada mau lagi, apalagi sarikan berapa orang do kita manggilnya ada Nabi Allah jadi Safwan kada mungkin manusia kau bersifat mengkayai itu. Maka kenapa jadi Rasulullah kawa? Karena memang Allah Ta'ala langsung yang mendidiknya ya kah. Wa ghairu habibi yaqulu ya abi ya kah, ikam tahulah jar Allah Ta'ala lawan malaikat, selain daripada kekasihku karanakan tak lain daripada kekasihku Nabi Muhammad itu, mereka itu sedikit-sedikit mengucap ya abi dikit-dikit abang tauit kerentol tak lima nukar pentol abang tauit nukar sedikit-sedikit ya abi tapi wa habibi yaqul ya rabbi, tetapi kekasihku Muhammad yang mana Muhammad ini kada bisi abah semenjak kecil sudah kada pernah menyambat ya abah kada bisi. Kenapa? Memang kada bisi abah banaba dari semenjak kecil kekasih itu sedikit-sedikit ya rabbi ya Allah, itulah kekasihku ya kan, laporannya terus-terusan kepada aku ya kan. Nah makanya kita gini ya kakawatan kayak itu Pak, ya kakawatan kalau bisa bapak kita pinta paling di hati Allah ya Allah
HP ya Allah, HP. Makanya ajar Nabi, aku ujar Ibnu Abbas pernah diajari Nabi, ya gulam, hei anak kecil, aku ujar Ibnu Abbas sepupu Nabi nih, lagi waktu halus, ya Nabi, ya gulam, u'allimuka kalimatin, aku hendak melajari ikan beberapa kalimat. Di antara wasiat Nabi, wa idza sa'alta fas'alillah. Amun ikam hendak bapak pinta lawan Tuhan lah. Ya kan? Jangan meminta lawan makhluk. Wa ijasta'anta, apabila ikan nak minta tolong fasta'in billah, minta tolong olehmu dengan Allah. Nah, ini aku jadi Ibnu Abbas mulai lagi halus sudah dididik Nabi gitu. Ya kan minta tah gitu, ya Allah. Ulun kapingin juga HP ya Allah. Ada kita kada. Ya kan? Kita nih berjalan tebulujur kada bakandaraan. Kita jalan nih bulik nih jauh, yang talinya kalau pindah ada orang bersepeda bawa nah berarti itu melelek siapa nih? Melelek makhluk tak. Kita nih kada berokok, habis bisa rokok, lalu jatuh. Nah, berarti melelek siapa tak? Melelek makhluk tak. Jangan melelek makhluk, ya kakawa tuh kayak itu tak. Berdiam, ya kah? Pada masa merokoknya menaliur, lilihan aja. Tapi Allah, kayak apa nah? Padahal mulun minta nih barinya aja, tapi lain pian ya Allah diam ya. Lalu jar kawat, kenapa nih ada merokok? Rokok jar. Jadi jadinya dipaksa yo ya. Nah, daripada lelek liga, jangan dihiga dah, nyalain lagi melelek rokok dan ini. Seorang berdahulunya lah jar. Terbalik kurang bejauh maka hina kita, maka kada dibarinya. Amun kita nak berjalan kada bisa sepeda motor berjalan. Ya kah? Sekalinya lelek kiri kanan. Jadi yang belakang anak umpat bunda nyalain lagi Bang Nenek. Ya kah? Nyalain lagi Bang. Udah jalan situ aja. Ya kah? Nah, lambat saya berdiam jalan. Kayaknya bisa ya orang. Kenapa berjalan jangan. Buat belakang jangan. Pada apa juga situ umpat kada umpat ya bensin orang habisnya kayak itu juga artinya. Nah, kayak itu lang bujur. Ya kah? Dilatih mulai lagi Makanya ujar Syekh Abdul Hamid Al-Minangkabau, sidin ini anak daripada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau tahulah. Ini satu-satunya orang Indonesia yang jadi qadhi di mana? Di Makkah jadi mufti dan sini jadi imam Masjidil Haram dan jadi khatib di Masjidil Haram. Jadi sidin ini aku ujar sidin dididik oleh abahku. Abahku ini ngaran sidin Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Ini gurunya Kiai Hashim hari gurunya Ahmad Dahlan, Kiai Wahab Hasbullah. Ini ngajinya lewat Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Ya kan? Jadi ujar Syekh Abdul Hamid, aku ini ya Syekh Abdul Hamid Minangkabau ini lah Syekh Ahmad Khatib ini. Sini kawin orang Arab. Begitu sidin ini lagi mengaji tuh, nukar kitab gawian kawan ada orang Syekh Kurdi ngarannya Syekh Kurdi ini orang berjual kitab gol-gol toko besar tapi nukar kena akhlak bagus benar, ngerti bagus benar. Jadi akhirnya dikawinakan sidin siapa nih? Syekh Ahmad Khatib Minangkabau lawan anak sidin orang Arab nih. Ya kan Arab nih, Arabiah nih. Sudah. Lalu Syekh Kurdi ini dihina oleh kawan-kawan sidin, maka kawan-kawan sidin pejabat-pejabat nih. Orang terhormat. Ya kan jar kawan sidin, ya Syekh Kurdi, balagani annaka zawwajta bintaka bi rajulin jawiyyin la yuhsinu lughatal arabiyyah illa ba'da ta'allum. Aku dengar kabar artinya ikam nenek model yang bisa bahasa Arab tuh padahal nggak bisa jual itu biarnya salah iya kada kau menyalahkan juga biar ya aku mendengar nantinya ikam ini mengawinkan anak lawan orang laki-laki orang Jawa. Indonesia itu baharin apa Jawanya ada pokoknya nyambat Kalimantan ada Jawi orang Jawa lang mana orang Jawa itu ya kan kada bisa bahasa Arab kecuali belajar sing lawasan dulu ajar bisa bahasa Arab. Kenapa ikam mengawinkan anak? Lalu sien langsung aja dijawab sien. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan aku mengamalkan sabda Nabi, ya Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwiju. Apabila datang kepada ikam seseorang laki-laki yang ikam katujui akhlaknya, ikam katujui agamanya, ikam senangi sifat amanahnya, kawinkan anak itu orang mana saja Nabi. Nah, kayak itu tak nak mencari minantu tang kayak itu. Orang kampung Melayu katanya hendak perennya tah. Ya kah?
Begaya. Begaya. Bisa juga kan ulun diakuri orang kayak itu begaya itu. Sekalinya bawa ke pinggir. Anakku ada anak ikan dia. Aduh. Gaya yang untuk gaya ini. Di sekolahan di kelas lu bisa joget bagagagayan kayak itu sekalinya harum murid badudi bulik ibu di kakak ulun gure di rumah pian aja 3 ikungan pilih pian anak lang mana aja aja main bujur orang berhasil pang iklan deh. Nah, jadi kawin, jadi kira-kira. Jadi ujar Syekh Ahmad Khatib Syekh Abdul Hamid, aku dididik oleh abahku semenjak dari kecil. Ya kan ujar situ idza sa'altu syai'an ya kan min walidi fi sighari. Aku amunnya waktu lagi halus meminta sesuatu kepada abahku apapun bentuknya lalu ujar abah idza talabta ya kan fatlub minallah ayyatiyaka. Hei anakku, aku lagi halus ini karena anak yang 5-6 tahun. Apabila ikam hendak sesuatu, ikam jangan minta lawan abah. Abah ini orang yang susah fakir juga. Ya kan kekayaannya karadab, tapi minta lawan Allah lang kekayaannya itu tidak terbatas dan Allah Taala kayak amun dipintai imung. Amun manusia dipintai rancak-rancak sarikan dan Allah Taala tuh pintunya 24 jam terbuka. Lalu jar aku artinya aina huwa Allah? Di mana bah? Allah itu di mana? Di lok tangga kah? Nyaman ulun tangi bersepeda. Allah jadi presiden wa fis sama yaraka min haitsu la tarah. Allah Taala itu di langit, tapi maksud di langit aya kerajaannya bukan Allah. Di langit lah. Allah kada betem patu ahli sunnah wal jamaah gitu tuh. Itu penting tuh. Ya kan? Allah Taala nyangarang karana kada kopang dipendiri gitu. Allah Taala di langit melihat dia akan ikam kada kok melihat Allah. Oh, kayak itu aja. Lalu presiden summa yaqulu walidi kemudian berkata abakuha innallaha arsa ilaika ma talabta anak nahjar ikam tadi minta berapa Allah Taala tadi 10.000 nah ya Allah Taala Allah Taala berkirim lawan ikam oh jadi kata-katanya tuh berkirim padahal duit sini juga nah Allah Taala berkirim pada ada duitnya nah Allah Taala berkirim lawan ikam kalau nak ikam minta lawan Allah aja nah kayak itu jadi pulang, karena isok pulang kayak itu pulang. Ada pentol, ya Allah, ada duit 5.000 ya Allah. Ulun nak nukar pentol ya Allah. Lapor lawan abah, napa nak? Ulun tadi sudah berpadah lawan Allah. Napa tadi? Ulun minta duit 5.000 do Allah. Nya karena anak nanti nyanyi mau, banyak kayak itu juga. Ulun sudah berpadah lawan Allah minta duit tadi. Iya lah, berapa tadi jari kami minta duit? 5.000 jari. Ya Allah, ya abah. Nah, ini ya dikirim nah. Nah, gitu. Ya kan? Ini itu aku dididik abah mulai lagi halus gitu. Ya kan? Bahasa Indonesianya aja belum lah, kalawasan lah. Tapi sin apabila aku minta sesuatu lawan Allah, aku ucapkan lawan abah, sekalinya abah ada duit. Ya Allah, minta duit ya Allah. 50.000 ya Allah, hari ini 50 ya Allah. Supaya puas tukar pentol ya Allah. Udah lapor lawan abah. Ulun sudah minta tadi lawan Allah Taala duit. Bagus nang bagus dikira mana yang 5.000 10.000 aja nih. Maka ulun pada hari ini bae banyak dikit bae. Berapa tadi? 50 bae. Hah? 50 kah? Mana bah aja? Kiriman Tuhan mana sini aja. Kiriman Allah mana kiriman Allah? Jadi siapa? Karada kayak kenapa ya wajar? Karena Allah berkirim aja. Iya bah ujar pian. Allah Taala tuh napa? Sugih, amunnya meminta pasti dibari. Kenapa jadi ngirimi? Salah alamat katanya. Jadi jar abah ininya lain lagi Bang Matet. Ya, pasti ada sesuatu kesalahan dari pihak ikam katanya. Kayak apa teh? Mungkin kalau ikam kadang menggawi ibadat kalau mungkin ikam taksir kalau ajin ikam kada sembahyang subuh kalau atau ikam sembahyang subuh jam 10 kalau atau ikam hari tadi bisa menyambati orang kalau nah gara-gara itu nak kayak jadi Allah Taala kada berkirim lawan abah iya lah bah jar oh ya mangke apa bah cara dasar bujur bah jar ulun nyambati kawan tadi jar bongol jar
Oke, panibah caranya laju ikam. Bertaubat, bawa sembahyang. Ya kan bawa sembahyang, beristighfar, bertaubat insyaallah ikam diberi Tuhan. Nah, apa ada anak ini dia turun ya kan ke Batang. Ya kan? Batangnya sing tinggian. Lumayan kan makan waktu nih. Nah, pahadangannya ke Batang, abah lo mencari duit ke tetangga minjam duit dulu. Jawab, minjam duit. Ada perlu aja. Berapa tadi guru? Aja 50. Jangan 50, guru sejuta kalau Bapak jual aja. Ada 50 aja aku perlu sudah. Subhanallah. Ya Allah, astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah. Sudah bahaya. Ulun minta ampun lawan Tuhan tadi. Menangis biar. Sudah nak. Sudah. Mbak ada juga berkirim. Ada benar. Nah, 50. Nah, 50. Nah, itulah aku artinya. Dididik Allah. Ya kan mulai lagi halus ditahuakan benar lawan Allah. Itu tanang itulah caraan didikan Islam. Wa idza sa'alta fas alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan Rasulullah pun mendidik aku di Ibnu Abbas mengkaya itu. Nah, itulah akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan dengan kita berkat kita membesarkan mengagungkan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kita dan anak-anak kita, turunan kita menjadi orang-orang yang berakhlak, menjadi orang yang soleh, yang menjadi pendingin mata kita, pendingin matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin itulah dulu yang dapat saya sampaikan. Meminta ampun, minta maaf seandainya ada yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itulah tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Mukarram guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita ambil intisari dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Marilah bersama-sama kita memasuki acara yang keempat, yaitu doa. Untuk memimpin doa kami mintakan kepada Habib Ali. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qul bis salamati was sihhati wal afiyati lana wa lahum wa li 'abidika al-hujjaj wal huzzat wal zuwar wal musafirin wal muqimin fil barri wal bahri wal jawi min al-muslimin wa qina wa iyyahum sharra al-zalimin wal baghin والحاسدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا محول الاحوال حول حالنا الى احسن حال. اللهم يا محول الاحوال حول حالنا الى احسن حال. اللهم يا محول الاحوال حول حالنا الى احسن حال يا كريم كبير متعال. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Hadirin sekalian, demikianlah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun selaku pembawa acara mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.